Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ke pembahasan jaringan FA, tapi lebih fokus ke lapisan komponen. Ada beberapa item yang akan kita bahas. Yang pertama, aplikasi input dan output untuk jarak jauh, device net, komponen, dan Profibus. Jadi yang kita bahas di sini adalah bagaimana komponen-komponen elektrikal atau komponen-komponen otomasi itu saling berhubungan, atau bagaimana berhubungan dengan controller. Oke, yang pertama untuk aplikasi input dan output jarak jauh, ya kita menggunakan yang namanya remote input output atau remote I/O. Adalah metode penggunaan layar komponen jaringan FA yang paling umum. Controller dapat mengontrol peralatan input output menggunakan komunikasi jaringan FA. Biasanya bentuknya seperti ini. Di sini ada master dan slave. Master itu apa? Master itu biasanya induknya, sedangkan slave adalah komponen-komponen atau device yang dilayani oleh induknya tadi. Dan biasanya di sini induknya adalah controller. Kalau kita perhatikan di sini, controller ini akan saling berhubungan dengan yang namanya remote terminal, analog terminal, control device. Ya. Di sini remote terminal ini bisa disambungkan sampai puluhan device input device. Jadi di sini push button bisa connect ke sini, kemudian sensor juga bisa connect ke sini. Nah, dari remote terminal ini cukup diambil satu saja kabel komunikasi yang akan terhubung ke controller. Jadi controller ini akan membaca semua inputan device ini melalui jembatan yang namanya remote terminal. Kemudian controller ini juga bisa mengontrol output device seperti lampu, relay, temperatur dan sebagainya melalui remote terminal. Jadi dari remote terminal ini bisa ditarik kabel panjang satu saja langsung terhubung dengan controller. Nanti dari remote terminal ini boleh mengontrol banyak sekali atau puluhan output device. Ini juga bisa Kontrol ini juga bisa untuk mengontrol alat-alat yang lain seperti temperatur, timer, dan sebagainya. Begitu pula dengan analog terminal. Jadi ini yang namanya remote terminal. Kemudian di level komponen itu juga ada yang namanya device net. Device net adalah produk jaringan FA di layar controller spesifikasi jaringan terbuka. Nanti ini bisa dibaca detailnya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah jalur transmisi menggunakan kabel khusus device net atau kabel flat khusus. Biasanya model untuk Omron ya, biasanya model controller yang kompatibel dengan device net adalah controller CS1, CJ1, CJ2, C200HE, HG, dan HX. Ini adalah bagan atau flow daripada controller yang menggunakan protokol device net. Di mana controller ini juga bisa terhubung dengan control device, kemudian safety input output terminal, kemudian digital input output. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan digital input output ini, maka biasanya dia menggunakan device net, protokol device net. Nah, untuk mengaktifkan protokol device net ini, controller harus juga support di mana controller ini, ya, controller yang ini, tipe inilah yang mendukung device net tadi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya komponen. Jadi banyak ya protokol yang kita bisa pilih protokol apa yang kita gunakan tergantung daripada controller dan device yang ingin kita kontrol. Nah, di sini kelebihan daripada komponen ini adalah bisa tersambung hingga 380 nodes slave. Apa artinya nodes slave? Jadi bisa tersambung dengan digital input output sampai 384 atau bit slave terminal sampai 384. Itu banyak sekali. Ya. Jadi dengan adanya ini, dan di sini ada high speed response. Jadi menggunakan high speed itu kelebihan dari komponen.
Dan model controller yang kompatibel dengan komponen adalah controller CS1, CJ1 dan CJ2. Kemudian ada namanya Profibus ya. Profibus ini adalah standar komunikasi Open FN Network di layar komponen yang telah menjadi sistem pemusatan populer di Eropa. Jadi banyak sekali yang menggunakan Profibus. Dan biasanya Profibus ini bentuknya seperti ini. Ini nanti bisa digunakan untuk mengontrol atau komunikasi dengan controller lain dan juga bisa komunikasi dengan inverter dan juga remote terminal ya. Jadi tergantung remote terminalnya, ada yang memang remote terminal yang menggunakan protokol Profibus atau juga ada remote terminal yang menggunakan protokol DeviceNet ya. Ya, seperti itu untuk video yang kedua di mana kita membahas tentang dasar-dasar jaringan FA di mana kita membahas di lapisan komponen. Nanti kita akan lanjut ke video yang selanjutnya.